Bapak Ibu peserta seminar dan workshop yang kami hormati, masih dalam sesi ilmiah ketiga yang selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Hairunisa. Berikut kami sampaikan kurikulum PT moderator. Nama Dr. Hairunisa, lahir di Medan pada tanggal 23 Juni 1987. Menyelesaikan pendidikan profesi dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara pada tahun 2011. Riwayat pekerjaan. Tim Bantuan Medis Fakultas Kedokteran USU pada bencana banjir bandang di Langkat, Sumatera Utara pada tahun 2006. Dokter umum di Klinik Sehat Prima Delitua, Klinik Jam Sostek Aviati, Praktek Dr. Faisal Spesialis Patologi Anatomi, Klinik Rakyat Medical Center, Klinik Mercy Medan pada tahun 2011. Dokter IGD di Rumah Sakit Mitra Husada Temung pada tahun 2011. Dokter umum di Klinik Spesialis Anugerah Ibu Medan dan dokter keluarga pada Dokter PTT Provinsi Kepulauan Riau, Bintan pada tahun 2012. Dan mulai tahun 2012 hingga saat ini merupakan dokter umum di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Riwayat organisasi dan keanggotaan, Tim Bantuan Medis FKUSU, HMI Komisariat FKUSU, anggota ID, anggota PDUI, Sumatera Utara. Demikian kurikulum vitae Dr. Hairunisa. Kepada Dr. Hairunisa, kami silahkan. Baik, sudah terdengar suara saya, Dr. Andika? Sudah, dokter, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Masih tetap semangat ya semuanya ya. Kita sudah masuk pada sesi 3 pada hari kedua hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk membuka sesi ketiga kita ini dengan sebuah pantun. Pergi ke kebun binatang untuk melihat macan. Ternyata ada sirkus yang akan dimulai. Salam hormat dan salam membuka saya haturkan. Izinkan saya memandu sesi 3 webinar pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Andika selaku MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu sesi ketiga pada hari ini. Juga yang saya hormati para narasumber yang telah hadir, yang telah bergabung pada ruang Zoom kita pada hari ini, dan juga kepada seluruh partisipan yang masih stay di ruang Zoom hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan insya Allah masih diberikan semangat ya untuk kita sampai pada akhir sesi 3 hari ini ya. Baik, saya akan sedikit mengulas kembali tentang manajemen pain sebelum kita masuk pada topik pertama. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan terapi di dunia kedokteran cukup pesat pada saat ini. Salah satunya adalah mengenai manajemen pain. Jadi, mengapa manajemen pain itu sendiri sangat penting? Karena hal ini berpengaruh pada outcome akhir pasien, itu tentang kualitas hidup seorang pasien. Tentunya dalam manajemen pain ini banyak disiplin ilmu yang terlibat. Bukan hanya dokter sebagai dokter penanggung jawab, tapi juga dibutuhkan kerjasama dari disiplin ilmu yang lainnya, yaitu misalnya dari para pemangku jabatan di rumah sakit ataupun dari para medis yang lainnya, yaitu bidan ataupun perawat. Jadi oleh karena itu, sebelum kita bergerak untuk menentukan bagaimana penata laksanaan pain yang baik terhadap suatu pasien, alangkah baiknya kita harus mengenali apakah nyeri pasien tersebut akut ataupun kronik. Oleh karena itu, dengan kita melakukan identifikasi terhadap jenis nyeri pasien tersebut, akan menentukan langkah kita untuk melakukan manajemen nyeri yang terbaik terhadap pasien. Dan tentunya ini kedepannya nanti akan berpengaruh terhadap beban pembiayaan di suatu rumah sakit tersebut. Baik, langsung saja saya akan masuk kepada topik pertama kita pada sesi ketiga hari ini. Tentunya tak kenal maka tak sayang, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada topik pertama, yaitu Dr. John Franz Sitepu, MCAT Anestesi, Spesialis Anestesi
FIP Subspesialis MN Konsultan. Beliau lahir di Laubulu 22 Februari 1980. Beliau beralamat di Titipapan, Medan. Kemudian beliau dokter umumnya adalah alma mater dari Universitas UISU pada tahun 2005. Kemudian dilanjutkan dengan magister kedokteran anestesi dan terapi intensif di USU pada tahun 2011 dan dokter spesialisnya juga di USU pada tahun 2012. Kemudian selanjutnya dokter pendidikan dokter fellowship interventional pain management di Universitas Daradia Pain Clinic di India pada tahun 2018 dan kemudian dokter fellowship interventional pain management dari Kolegium Anestesiologi dan Terapi di UNER pada tahun 2019 dan selanjutnya beliau mengikuti program pendidikan SP2 Konsultan Manajemen Nyeri Anestesiologi dan Terapi Intensif di Unhas Makassar pada tahun 2021. Untuk beliau sekarang prakteknya ada di Rumah Sakit D5, praktek 1, kemudian ada di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan, dan kemudian ada di Rumah Sakit Esmun. Kemudian untuk pekerjaannya, beliau adalah merupakan staf dari KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif di RSUP HAM dari 2018 sampai dengan sekarang, dosen di FK UISU dan juga menjadi dosen luar biasa di FK USU. Untuk organisasi, beliau tercatat sebagai anggota Perdatin Sumut, anggota ID Cabang Medan, anggota PAIN Indonesia, pengurus PP Perdatin Pusat, Wakil Ketua Perdatin, dan anggota Indonesia Society Anesthesiology of Pain Management dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Untuk riwayat publikasinya, ini cukup banyak. Mungkin bisa kita sama-sama baca. Oke. Baik. Kepada Dr. John F.C. Tepu, saya berikan waktu pemaparan sekitar 30 menit ya dokter, untuk pemaparan pemateri sekitar 30 menit, dan nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab sekitar 10 menit. Jadi bagi para peserta yang ingin melakukan, ada pertanyaan, boleh diisi di kolom chat untuk bisa nanti kita bahas bersama-sama. Baik, saya persilahkan kepada Dr. John Francis Tepu, waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Dr. Hairunisa yang telah memperkenalkan dengan luar biasa ya. Cuman Dr. Hairunisa saya nggak terlalu pandai untuk berpantun-pantun, jadi tak usahlah saya awali dengan pantunnya. Oke. Jadi coba izinkan saya dulu share screen ya. Saya coba dulu. Nah, apakah screen saya sudah terlihat, Dr. Hairunisa? Belum ya? Halo? Iya, dokter. Sudah terlihat screen saya? Slide saya sudah terlihat belum? Belum ada, dokter. Oh, sebentar ya. Mana? Sebentar ya. Mohon maaf ya, ini agak gimana nih? Sebentar. Untuk panitia mungkin bisa dibantu, boleh dibantu. Sebentar ya. Share screen, desktop, share. Sebentar ya.
Ya, baik dokter. Ini nggak bisa ya. Belum terlihat ya? Belum dokter. Saya sudah share screen, whiteboard, iPhone, desktop, share sound. Atau boleh kita bantu untuk share screen-nya dok? Slide-nya udah beda soalnya. Oh, udah beda. Mungkin bisa dikirim ke panitianya dulu, dokter, biar kita bantu untuk share Oh screen. ya, boleh. Sebentar ya. Mana aja. Ya, sudah saya kirim ya. Sudah dikirim, mungkin pada panitia boleh? Ya, Pak. Iya, panitia aja lah ya, share ya. Iya, boleh. Pada panitia diharapkan bantuannya. Lagi loading, bentar. Iya. Dokter sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya dok. Sibuk ya dokter? Ya, biasalah. Oh, nggak bisa ya. Oh, ini tanda. Nah, ini udah kelihatan, udah lah ya harusnya. Iya, udah. Sudah dokter. Ya, oke. Mohon maaf ya kepada para peserta dan panitia, ya mungkin ada kesalahan sistem jadi ada kendala sedikit untuk share screen-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dalam hal ini Idi Sumut yang telah menyalakan acara ini, dan yang saya hormati dan saya banggakan kepada guru-guru saya, dan kepada sejawat senior dan adik-adik sekalian yang mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Nah, dari hari pertama semalam ya sampai ini hari kedua sudah banyak berbicara, para narasumber sudah membicarakan tentang khususnya pain management ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mungkin lebih spesifik membahas tentang bagian daripada pain management itu sendiri, yaitu manajemen pain secara intervensi, atau nanti mungkin saya supaya lebih familiar bahasanya interventional pain management ya, disingkat IPM ya. Nah, jadi nanti saya akan sharing tentang bagaimana sih sebenarnya peran intervensi pain ini ya, interventional pain management ini terhadap manajemen nyeri, khususnya nyeri akut dan kronik ya, chronic pain ya. Jadi dan nanti juga mungkin sedikit termasuk cancer pain ya, karena merupakan bagian daripada chronic pain. Oke. Sebentar, ini kenapa nggak bisa? Tidak bisa slide ya? Sebentar. Ya, masih terlihat, Dokter Hairunisa, slide saya? Terlihat dokter. Oke. Iya. Nah, jadi mungkin saya mulai dari sejarahnya ya, bagaimana sebenarnya interventional pain management ini diawali ya di dunia ya. Jadi mungkin pada awalnya itu dimulai dengan pemberian anestesi secara kaudal ya, dalam untuk memfasilitasi daripada pembedahan. Nah, dan pada saat itu
tidak hanya untuk memfasilitasi untuk pembedahan, tetapi juga untuk menghilangkan nyeri ya, khususnya nyeri kanker pada saat itu. Jadi ini sebenarnya udah lama. Jadi dimulai dari seperti spinal anestesi pada tahun 1899. Jadi sudah 18 sudah dimulai. Nah, kemudian juga Sikat dan Kathleen itu juga memulai dengan menyuntikkan kokain ke epidural space pada tahun 1901. Nah, dan terdapat kemajuan terhadap interventional pain management ini itu pada tahun 1975 yang pada saat itu dimulai oleh Shelley dengan penggunaan radiofrekuensi lesioning ya untuk medial branch pada facet joint. Nah, juga Taffer itu sudah mengawali pada blok saraf ya untuk manajemen nyeri ini, bagaimana beliau memblok saraf untuk menghilangkan nyeri gitu. Juga von Gaza ya, dan memulai yang nantinya akan saya jelaskan tentang diagnostic block, gimana beliau ini mencari sumber nyeri dengan memblok gitu ya. Kemudian disusul dengan yang lebih kemaju lagi oleh John Bonica, Rats, kemudian Winnie dan lain-lainnya itu pada abad ke-21 dengan mengeluarkan buku-buku tentang interventional pain management ya. Jadi pada tahun 1953 John Bonica ini adalah seorang dokter anestesi juga sebenarnya ya, jadi mengeluarkan buku Management of Pain ya. Jadi sudah difokuskan untuk tindakan-tindakan intervensi melalui blok saraf, juga diikuti oleh Privy Rats ya. Jadi beliau ini sangat banyak menerbitkan buku tentang interventional pain management, dan juga Waldman and Winnie ini. Waldman ini adalah dokter anestesi juga, tapi memang yang dikatakan bapak pain itu adalah John F. Bonica ya. Nah, apa sebenarnya interventional pain management itu? Jadi nanti di sini saya akan mencoba membahas, memperkenalkan, menjelaskan, mudah-mudahan bisa dimengerti sehingga nanti kita bisa membedakan ya bagaimana sebenarnya interventional pain management dengan modalitas pain management yang lain. Gitu. Jadi interventional pain management yang nanti saya singkat menjadi IPM itu adalah suatu disiplin ilmu kedokteran. Jadi dia dikhususkan untuk mendiagnosa dan mentreatment daripada nyeri gitu. Ya, jadi nyeri akut, subakut, kronik, nyeri persisten maupun nyeri yang mungkin tidak bisa ditangani dengan konservatif, atau nyeri yang berulang-ulang dan nyeri yang tidak tahu sebabnya gitu. Jadi itulah di sini peran daripada interventional pain management. Jadi IPM ini adalah suatu prosedur ya. Jadi dia bukan operasi sebenarnya, tapi hanya bersifat minimal invasif ya. Jadi dia dengan memasukkan jarum melalui kulit dan sampai ke target area yang diinginkan gitu. Ya, target area yang diinginkan atau target saraf yang diinginkan. Jadi dia langsung. Jadi jarum itu jadi dia minimal invasif. Kita biasanya menggunakan jarum needle ya, dan jarum ini itu kita targetkan sampai ke daerah yang kita inginkan atau saraf khusus yang kita inginkan. Jadi kurang lebih seperti gambar ini ya. Jadi kalau ini adalah prosedur radiofrekuensi, biasanya jarum itu langsung ke saraf yang kita inginkan, langsung ke DRG, langsung ke dorsal root ganglion gitu. Nah, itulah kira-kira bagaimana cara kerja daripada interventional pain management ini. Nah, jadi IPM ini itu adalah ada beberapa tujuannya, ada beberapa mekanisme yang berbeda. Yang pertama itu adalah seperti saya katakan tadi, kita mendeliverikan obat. Artinya kita mau memasukkan obat itu ke daerah yang kita inginkan atau ke saraf yang kita inginkan, ya. Nah, kemudian yang kedua, interventional pain management ini itu bisa mengkoreksi daripada kalau misalnya ada
keadaan yang patologi di suatu saraf, organ gitu. Jadi bisa mengkoreksi. Contoh misalnya nanti akan saya sebutkan juga di slide berikutnya. Misalnya saraf yang terjepit. Nah, itu kan patologi itu. Artinya saraf yang terjepit itu bisa kita bebaskan gitu ya dengan interventional pain management. Nah, kemudian yang ketiga tentunya untuk memblok saraf yang kita inginkan gitu ya. Jadi supaya tidak terjadi nyeri, supaya jarak nyeri itu bisa berhenti sehingga pasien tidak bisa merasakan nyeri kembali. Jadi intinya sebenarnya adalah IPM ini, interventional pain management ini, itu bisa ada seperti pisau bermata dua lah ya. Artinya tujuannya dua. Yang pertama untuk diagnostik ya. Untuk diagnostik ini maksudnya adalah untuk mencari, menentukan di mana sebenarnya sumber nyeri daripada pasien itu. Jadi kita mau tahu nih, misalnya pasien nyeri ini, tapi nggak tahu nih di mana sebabnya, apa penyebabnya. Nah, peran IPM di situ bisa untuk mendiagnostik, mencari, menentukan sumber nyeri yang nanti mungkin kita sebut yang namanya pain generator ya, atau source of pain. Nah, yang kedua tujuannya itu bisa bersifat terapi, bisa bersifat terapi. Nah, sekarang kita lihat satu persatu dulu ya supaya lebih mengerti. Jadi contoh misalnya untuk mencari misalnya penyebab daripada low back pain. Nah, kita ketahui memang low back pain ini sangat banyak kasusnya sebenarnya, salah satu penyebab nyeri kronis ya. Nah, low back pain ini banyak penyebabnya, sehingga kita mau cari tahu dulu nih apa sebabnya sebenarnya, apa yang menyebabkan low back pain. Jadi di sini dikatakan itu hampir 90% low back pain itu tidak diketahui penyebabnya gitu. Jadi bukan tidak diketahui sih, belum diketahui gitu karena belum dicari. Nah, yang kedua, ternyata tidak ada hubungan antara keadaan patologi yang didapat khususnya dari imaging terhadap gejala klinis pada pasien itu. Artinya tak berhubungan. Misalnya, contohnya misalnya begini. Kalau kita lihat dari imaging atau dari MRI atau dari ronsen gitu, misalnya pengapuran tulangnya atau ada sarafnya yang kejepit, tapi ternyata gejala yang dirasakannya bukan daripada saraf terjepitnya, tapi mungkin karena yang lain. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita bingung ya, yang mana sebenarnya penyebab nyeri daripada pasien itu. Dan itulah salah satu peran daripada interventional pain management sebagai diagnostik. Nah, kenapa terjadi korelasi yang tidak ada hubungan, karena ternyata nyeri itu juga bukan hanya disebabkan oleh ada patologi di dalam tubuh kita sendiri, tapi juga psikologi faktor dan yang namanya central pain itu sangat berperan gitu ya. Jadi bukan hanya disebabkan oleh keadaan patologi tersebut. Nah ini salah satu studi yang studi ini sebenarnya sudah agak lama ya, tapi ternyata apabila contoh misalnya ada 100 orang yang tidak ada gejala apa-apa, asimptomatik gitu. Jadi misalnya ini saya ambil aja contohnya misalnya umur 60 tahun gitu ya. Nah, jadi kalaulah misalnya ada masyarakat yang usia 60 tahun, kita lakukan MRI 100 orang, nah maka 69 orang diantaranya itu akan terdapat disc bulging. Disc bulging ini contoh seperti misalnya HNP ya, istilah mungkin yang lebih dikenal oleh masyarakat. Jadi kalau ada 100 orang yang nggak ada gejala apa-apa, kalau kita MRI maka akan terdapat 69 orang itu HNP gitu, tapi nggak ada gejala apa-apa. Nah, inilah yang salah satu kadang-kadang yang mengaburkan diagnosa kita. Nah, disitulah peran interventional pain management untuk menentukan sumber daripada nyeri tersebut. Nah, jadi oleh karena itu maka yang menjadi gold standard terhadap konfirmasi diagnosa daripada low back pain itu sendiri adalah sumbernya itu yang namanya diagnostik ya, diagnostik
intervention. Nah, jadi diagnosis intervention ini adalah salah satu interventional pain management yang kita lakukan untuk mencari sumber nyeri daripada pasien itu sendiri. Nah, dalam hal mencari pain generator dan juga hubungannya dengan diagnostic block tadi, kita ambil contohnya misalnya dalam keadaan low back pain, maka itu HNP misalnya itu bisa disebabkan oleh multiple dermatome level. Artinya disk yang terkena itu bisa lebih dari 1 atau 2, sehingga sesuai dengan nyeri yang ditimbulkan itu sesuai dengan radicular pain-nya itu sesuai dengan saraf yang terkena. Dan itu salah satu peran daripada diagnostic block itu untuk mencari daripada di mana sebenarnya sumber nyeri tersebut. Nah, terkadang diagnostic block itu sendiri pun itu bisa artinya begini. Kalau biasanya diagnostic block itu kita gunakan dengan lidocaine saja. Kita ketahui lidocaine itu kan durasinya hanya mungkin 1-2 jam, tapi nyerinya bisa berlangsung lebih daripada itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, itu dipercaya bahwa blokade saraf itu bisa mengubah atau mengganggu input daripada nociceptif. Nah, kemudian anestesi lokal yang digunakan itu ternyata bisa mengganggu siklus daripada nyeri dan penularan nociceptor itu sendiri. Nah, terkadang kita sertakan juga memang kortikosteroid ya. Nah, ini bisa mengurangi peradangan yang terjadi akibat daripada saraf yang terjepit misalnya dan menghambat sintesis zat-zat proinflamasi. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah mengurangi sensitasi di dorsal root ganglion. Dan anestesi lokal telah terbukti itu menghambat daripada aktivitas C-fiber yang berkepanjangan. Nah, itu tadi interventional pain management sebagai diagnostik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana interventional pain management itu sebagai terapeutik ya. Jadi kita ketahui kalau yang namanya terapeutik itu adalah memang kita mau menghilangkan penyebab daripada nyeri itu sendiri. Artinya memang tujuannya sebagai terapi. Nah, tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan dengan itu adalah yang pertama ini kita sebut dengan biasanya basic interventional pain management, itu diantaranya epidural steroid injection, jadi memasukkan obat steroid ke dalam rongga epidural langsung. Nah, kemudian selective nerve root block atau transphenomenal block, artinya kita memilih salah satu saraf salah satu root yang kita blok untuk menghilangkan nyerinya. Nah, kemudian ada lumbar sympathetic block, ya, ini simpatik ya, ditujukan untuk nyeri-nyeri simpatis. Kemudian medial branch block untuk facet joint, kemudian SI joint, ya, kemudian dorsal root gangliotomy atau dorsal root joint lesioning. Nah, ini yang basic yang biasa kita lakukan. Nah, kemudian advance juga yang kerap kita lakukan itu adalah seperti ozone necrolysis, epidurolysis, epiduroskopi, ya. Kemudian ada pertropoplasti, kemudian spinal cord stimulator. Namun memang kalau kita di Sumatera Utara sendiri, khususnya di bagian kita, itu tidak memang semua kita lakukan ya. Jadi seperti spinal cord stimulator itu memang belum ada di Sumatera Utara. Kemudian juga seperti vertebroplasti itu biasanya dilakukan oleh sejawat bedah saraf atau ortopedi. Nah, tentunya dalam hal melakukan interventional pain management, artinya kita punya standar protokol ya, yang harus memang kita kita lakukan sebelum melakukan tindakan IPM, seperti standar sih sebenarnya ya. Yang pertama adalah persiapan, kalau perlu mungkin ada MRI, scan, X-ray, kemudian kita anamnesis apa gejalanya. Artinya dalam hal untuk mendiagnosa, jadi harus tepat dulu diagnosanya. Nah, kemudian informed consent itu tidak boleh lupa, karena kita ketahui tindakan IPM ini sebenarnya kalau kita cerita resiko, itu resikonya memang sangat-sangat berat, bisa berat gitu ya. Kemudian nah,
ada beberapa intervensi pen yang kita lakukan itu bisa berobat jalan atau bisa rawat inap, ya itu tergantung daripada tindakan apa yang kita butuhkan. Nah, kemudian sebelum tindakan seperti pemeriksaan penunjang, seperti bleeding time, clotting time, ya masa perdarahan itu kita periksa. Nah, kemudian untuk melakukan interventional pain management itu sendiri, jadi kita bisa lakukan di ruang khusus. Artinya sebenarnya tidak perlu di ruang operasi, bisa saja di ruangan khusus yang memang sudah disiapkan. Nah, kalau kita sendiri di Rumah Sakit Adam Malik itu memang kita lakukan masih di ruang operasi dan ruang siam, ya, dalam hal ini ruang cath lab yang ada siamnya. Nah, kemudian tentunya pada saat melakukan tindakan, ya tentunya monitoring standar sesuai dengan ASA itu kita persiapkan. Kemudian IV line yang memadai, kemudian pemberian antibiotik profilaksis, ya pada pada tindakan-tindakan tertentu. Tidak semua memang memerlukan antibiotik, tapi ada beberapa tindakan memang memerlukan antibiotik. Nah, untuk anestesi sendiri itu opsional, ya, jadi bisa kalau memang dibutuhkan boleh didampingi oleh anestesi, boleh juga tidak didampingin. Nah, kemudian tentunya persiapan untuk yang sangat steril itu kita siapkan. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah karena IPM itu erat hubungannya dengan siam, maka proteksi radiasi itu harus kita persiapkan. Nah, kemudian ada yang harus kita prosedur, ya, tips, ya, untuk melakukan interventional management ini sendiri. Yang pertama, kalau memungkinkan itu kita harus memang tetap berbicara dengan pasien, artinya itu bisa mengurangi kecemasannya, ya, artinya memang pasien itu dalam keadaan awake, sadar, ya, walaupun beberapa memang ada yang membutuhkan sedasi ringan gitu, ya, tapi kita usahakan pasien itu sesadar mungkin, ya, artinya supaya kita bisa tetap berbicara untuk mengurangi kecemasan daripada pasien itu. Kemudian rule of 3D itu harus kita simpan baik-baik, artinya kita lakukan. Yang pertama adalah direction, kita harus tahu betul arah jarum yang kita gunakan, kita insersikan kemana, kemudian tentu kedalamannya, kemudian tujuannya. Nah, ini semua tentunya untuk mengurangi daripada resiko-resiko yang tidak kita inginkan. Ya, kemudian penyebaran kontras, ya, karena dalam intervensi itu kita sering menggunakan kontras, itu harus kita perhatikan. Nah, interventional pain management itu sendiri sebenarnya bukan, memang dia adalah salah satu modalitas, ya, tapi bukan yang utama. Saya tegaskan di sini. Karena kenapa? Karena semua nyeri itu sebenarnya itu 80-90% itu bisa diatasi dengan konservatif terapi. Artinya tidak harus intervensi. Nah, hanya 10-15% itu memerlukan intervensi. Jadi artinya adalah tidak semua nyeri juga itu harus diintervensi, ya. Jadi kita harus upayakan dulu secara konservatif, misalnya secara farmakologi atau fisioterapi. Nah, kalau nanti kedua modalitas ini tidak memuaskan, maka boleh kita pilih dengan intervensi. Nah, sekali lagi saya katakan, dalam contoh misalnya seperti low back pain, ya. Contoh seperti low back pain. Nah, low back pain itu sendiri itu sebenarnya apapun itu sebabnya, itu bisa hilang dalam waktu 4-6 minggu, bahkan tanpa pengobatan pun, ya. Jadi low back pain itu bisa hilang dalam waktu 4-6 minggu walaupun tanpa pengobatan apa-apa yang dilakukan. Ya, jadi 70-90% pasien itu bisa recover, ya, dari akut low back pain dalam waktu 2-4 minggu, ya. Apalagi dilakukan dengan konservatif terapi, gitu loh, ya. Apalagi dilakukan dengan konservatif terapi seperti fisioterapi atau secara farmakologi, gitu. Hanya 10-15% yang membutuhkan intervensi dalam keadaan tanpa adanya red flag, ya. Nah, ini penting, harus diingat. Jadi apabila tidak ada red flag, maka kita sebenarnya tak usah terlalu khawatir, gitu. Apa itu red flag nanti saya akan jelaskan.
ya. Jadi kita harus anut aturan ini dalam interventional pain management. Jadi ada namanya rule of thumb. Jadi harus dimulai dengan konservatif, ya, harus dimulai dengan konservatif. Tidak semuanya itu memerlukan intervensi juga operasi, tapi ada keadaan-keadaan tertentu memang itu harus dilakukan cepat operasi seperti apabila dijumpai red flag. Nah, apa itu red flag? Di sini saya jelaskan red flag. Jadi red flag, yang dikatakan red flag, bendera merah itu pada low back pain adalah apabila kita ada menemukan salah satu daripada adanya trauma. Jadi misalnya dari jatuh gitu ya, kecelakaan lalu lintas misalnya, kemudian dia low back pain. Nah, itu red flag, itu hati-hati, ya. Nah, kemudian adanya tumor gitu ya, adanya tumor yang ditemukan, kemudian infeksi. Nah, kemudian adanya neurological deficit yang progresif, ya. Jadi contoh yang paling ini sebenarnya adalah seperti gangguan bladder, gangguan buang air kecil. Nah, apabila dia ada nyeri punggung, kemudian dijumpai susah buang air kecil misalnya, atau beser misalnya, nah, atau gangguan buang air besar, tidak bisa buang air besar, atau misalnya tidak sadar fesesnya sudah keluar, nah itu harus hati-hati, ya. Atau didapatkan kelemahan motorik dan sensorik yang sangat progresif, tiba-tiba nggak bisa gerak misalnya, tiba-tiba lumpuh, nah ini harus hati-hati. Nah, ini kita golongkan dalam salah satu red flag, ya. Dan gagal terhadap pengobatan secara konservatif. Nah, jadi apabila ini kita temukan dalam keadaan low back pain, maka segera harus dibawa. Kalau saya sarankan segera harus dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan radiologi yang secepatnya, atau kalau memungkinkan dilakukan pembedahan secepatnya. Karena di sini ada golden period untuk ini, ya. Jadi dalam 8 jam atau paling lama itu harus kurang dari 24 jam itu harus dilakukan pembedahan. Nah, karena kalau tidak nanti bisa menyebabkan kelumpuhan misalnya, ya. Nah, itu. Jadi selama ini tidak ada, maka konservatif itu harus kita pikirkan. Dan juga apabila konservatif tidak memadai, maka harus kita bisa lakukan secara interventional pain management. Nah, sekarang bagaimana interventional pain management itu sebagai bagian daripada multimodal analgesia. Jadi sedikit saya jelaskan di sini mengenai multimodal, ya. Jadi yang dikatakan multimodal analgesia dalam pain management itu adalah menggunakan dua atau lebih metode atau obat, ya, untuk satu keadaan. Jadi selama ini kan sebenarnya yang masih membudaya itu adalah unimodal, ya. Jadi mohon maaf ya, misalnya apapun sakitnya itu ya semuanya keterola. Artinya cuma satu jenis obat yang diberikan. Nah, di sini saya mau tekankan sebenarnya makanya budaya ini kalau bisa jangan kita teruskan lagi. Kita harus move on sekarang ke multimodal analgesia untuk memberikan layanan nyeri yang lebih baik. Nah, IPM ini sendiri itu adalah bagian daripada multimodal analgesia. Nah, izin ya dokter, 6 menit lagi waktunya dokter. Waduh, oh ya, saya agak lama ya. Bisa ditambah nggak ya? Masih banyak soalnya. Masih banyak ya dokter. Boleh tambah sedikit lah ya, tambah sedikit ya. Iya, boleh dokter. Ya, oke. Ya, saya akan cepatkan aja lah ya. Jadi IPM ini itu bisa merupakan bagian daripada multimodal. Nah, kemudian tentunya tak terlepas juga dari peran yang lain misalnya, ya, dari psikoterapi, dan multidisiplin yang lain, ya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit mengenai bagaimana sebenarnya kedudukan daripada IPM itu sendiri. Nah, dalam hal terapi nyeri, biasanya kita menggunakan ladder, ya, ladder WHO untuk cancer pain misalnya. Artinya kita mulai dari non-farmakolik dulu, kemudian menggunakan NSAID, opioid. Nah, seperti ladder ini. Nah, di mana kedudukannya? Kedudukan daripada IPM itu sendiri adalah di antara sebelum operasi gitu. Jadi kita sudah menggunakan opioid, nah tapi itu masih nyeri juga, masih belum tertangani nyerinya, maka sebelum dilakukan operasi masih ada modalitas yang bisa kita gunakan, yaitu salah satu yang namanya adalah IPM tadi, ya. Jadi yang namanya IPM ini. Nah, jadi IPM
itu sendiri adalah posisinya dia mengisi gap antara farmakologi manajemen dan operasi. Jadi setelah farmakologi tidak berhasil, kita bisa melakukan interventional pain management itu sebelum dilakukan operasi ya. Nah, kemudian apabila sudah dilakukan operasi ya, kalaupun memang sudah kita lakukan interventional pain management juga memang belum menolong, artinya masih nyeri, itu bisa kita langsung dirujuk ya ke bagian misalnya bedah saraf, ortopedi, tergantung penyebab nyerinya. Nah, kemudian ada beberapa keadaan setelah operasi, ini nggak semua sih memang ya, ada beberapa keadaan walaupun dia sudah operasi tapi masih nyeri juga, atau mungkin muncul nyeri baru gitu. Itu yang dikenal biasanya dengan fail back surgery syndrome, atau mungkin istilah sekarang post laminectomy syndrome, itu ada istilah seperti itu. Nah, kalau ini terjadi maka kita bisa balik ke melakukan interventional pain management. Nah, juga apabila pada keadaan chronic pain atau cancer pain ya, tadi kan saya katakan kita harus melalui farmakologi dulu, kemudian opioid, strong opioid. Nah, ada beberapa alternatif dari awal. Begitu kita ketemukan chronic pain atau cancer pain, kita bisa langsung jump ke interventional pain management. Ya, kita bisa langsung jump. Artinya tidak harus melewati ini semuanya. Kita bisa langsung melakukan interventional pain management. Nah, di sini sedikit saya sampaikan mengenai perbedaan antara akut dan chronic pain. Kita mungkin sama-sama sudah tahu yang namanya akut pain itu kurang dari 2 minggu, ya. Kemudian yang dikatakan chronic pain itu lebih dari 3 bulan. Namun untuk chronic pain, khususnya chronic post-operative pain, tidak harus menunggu 3 bulan ya. Artinya chronic pain di sini adalah nyeri yang terjadi melebihi daripada normal penyembuhan jaringan yang normal. Penyembuhan jaringan yang normal itu biasanya kan mungkin 1 bulan ya, 1 bulan. Tapi apabila masih nyeri di atas itu, misalnya di atas 1 bulan, ya itu bisa dikatakan chronic post-operative pain. Jadi ada beberapa literatur mengatakan 2 bulan juga sudah bisa digolongkan terhadap nyeri kronik. Tapi memang pada umumnya itu di atas 3 bulan. Nah, nyeri kronik yang kerap kita tangani macam-macam ya, mulai dari kepala leher, nyeri punggung, nyeri kaki ya, sampai nyeri kanker. Memang pasien nyeri kanker ini agak belakang ini sudah banyak kita tangani ya. Artinya yang ke poli pun lebih banyak memang nyeri kanker ya. Low back pain juga itu sangat lumayan kasusnya. Nah, kemudian untuk nyeri akut sendiri itu biasanya nyeri persalinan ya, yang sekarang itu lagi booming seperti ERAX. Nah, peran intervensi juga ada di sana gitu ya. Jadi supaya orang bersalin itu tidak nyeri. Kemudian nyeri akut yang lain adalah nyeri setelah operasi ya, post operative pain ya, akut post operative pain. Nah, apabila di akut post operative pain ini tidak memandai, artinya analgesiknya tidak dikuat, maka sangat berpotensi untuk menimbulkan nyeri kronik post operasi. Nah, ini juga sering muncul nih. Artinya setelah operasi dia udah 4 bulan atau setahun kok masih sakit ya operasinya. Nah, itu bisa kita golongkan dengan nyeri kronik post operasi. Nah, kalau secara di seluruh Indonesia hampir di semua center sudah sangat berkembang intervensi nyeri ini, termasuk juga di Medan ya. Di Rumah Sakit Adam Malik kita sudah hampir setiap hari melakukan interventional pain management. Nah, tadi juga Dr. Sani sudah menjelaskan ya dasar-dasar hukumnya, mulai dari KMK, konsil. Jadi ada 5 spesialis yang berbeda yang berkompetensi untuk menangani pain management khususnya intervensi ya, tapi memang memerlukan kompetensi tambahan ya, yaitu ada ortopedi, anestesi, rehab medik, bedah saraf dan neurologi gitu. Nah, inilah dasar-dasarnya ya. Kemudian juga tadi juga sudah dijelaskan Dr. Sani secara jelas ya mengenai KMK, PNPK, kemudian syarat-syarat rumah sakit. Itu rumah sakit mulai tipe C itu sudah harus ada nyeri akut dan kroniknya. Layanan penanganan nyeri akut dan kronik. Nah, ini adalah salah satu
usaha yang kita lakukan ini dulu waktu Hari Kesehatan Nasional, ya. Jadi kita melakukan bakti sosial untuk terhadap interventional pain management ke puskesmas, ya. Dan di sini sangat banyak ternyata pasiennya, ya, nyeri pasien-pasien nyeri kronis. Nah, sehingga pada saat itu kita mendapatkan penghargaan dari Bapak Wali Kota Medan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Nah, ini adalah saya tampilkan perjanjian kerjasama Rumah Sakit Adam Malik dengan BPJS dalam hal pembukaan poliklinik nyeri. Artinya kita di Adam Malik memang sudah ada poliklinik khusus nyeri dan itu sudah bekerja sama dengan BPJS. Nah, untuk codingnya sendiri itu memang sudah ada, ya. Artinya di ICD-9 itu sudah ada, ini hanya sebagian, di situ sudah banyak. Artinya apa? Artinya memang sudah dibayar sama, bisa diklaim, ya. Kalau kita rumah sakit sudah klaim oleh BPJS dan diagnosanya juga di ICD-10 itu sudah sangat lengkap. Nah, sekarang apa yang kita pilih? IPM yang mana yang bisa kita lakukan? Nanti saya akan paparkan yang kerap kita lakukan, yang sudah bisa kita lakukan di Sumatera Utara, ya. Jadi yang sekarang, yang pertama untuk akut pain sendiri, jadi dari evidence sendiri, dari literatur sendiri dikatakan bahwasanya regional anesthesia itu sangat direkomendasikan, ya, artinya strong recommendation, ya, untuk penanganan daripada akut pain. Jadi bagaimana pengaruh intervensi terhadap chronic postoperative pain itu dalam penanganan di chronic postoperative pain itu? Ya, jadi sini saya ringkas aja. Jadi intinya bisa mengurangi nyeri postoperatif melalui mekanisme ini semuanya, ya. Nah, juga nanti mungkin teman-teman bisa lihat dalam hal akut pain itu bisa dilihat di prospek, ya. Di semua jenis operasi, hampir semua jenis operasi yang kita lakukan sehari-hari di situ sudah jelas guideline-nya, ya, guideline-nya di prospek. Nah, di sini bisa dilihat nanti di linknya. Nah, kemudian ini yang sudah sering kita lakukan, ya, artinya ada adductor canal block untuk prosedur operasi ganti lutut misalnya, kemudian ada FICB untuk ganti sendi panggul. Nah, ini semua intervensi yang bisa kita lakukan dalam hal untuk menurunkan angka kejadian nyeri post operasi, ya. Nah, IPM dalam akut pain itu kita bisa dilakukan dengan single shot atau continuous. Artinya kalau single shot sekali pemberian, kalau continuous itu bisa intermittent, ya, melalui seperti yang ini tadi, ya. Jadi kita memberikan meletakkan kateter, ya, ke dalam target saraf yang kita inginkan, sehingga setiap waktu kita bisa masukkan obat anestesi lokal sesuai dengan yang kita butuhkan. Tentunya memang memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Tapi memang pada kenyataannya memang yang untuk continuous ini saya katakan sangat berisiko untuk terjadinya dislok daripada kateter. Jadi kita harus hati-hati. Nah, untuk chronic pain sendiri, apa yang banyak kita lakukan, ya, jadi yang bisa kita lakukan itu adalah nerve block, pemberian steroid, hidroseksi, proloterapi, radiofrekuensi, dan lain-lain. Ini yang merahin ini yang memang belum bisa kita lakukan di Sumatera Utara. Dan ini tindakannya kita menggunakan guiding, ya, nggak boleh nggak pakai guiding. Memang bisa dilakukan secara blind, tapi mengingat resiko yang terjadi yang sangat besar, kita harus menggunakan guiding, menggunakan USG atau SIAM. Gitu. Nah, pertanyaannya, mau pakai USG atau pakai SIAM, ini tergantung operator dependen sebenarnya, karena memang artinya dalam literatur juga disebutkan efikasinya itu hampir sama lah, ya, artinya dengan menggunakan SIAM ataupun USG, tapi pada prosedur tertentu itu ada yang lebih unggul SIAM, ada yang lebih unggul USG, tapi balik lagi memang tergantung daripada operator yang menggunakan, gitu, ya. Nah, kemudian yang pasti kalau untuk fluoroskopi itu resiko radiasi itu, ya, ini harus kita pikirkan. Tapi kalau menggunakan ultrasound tidak ada radiasi. Nah, itulah keuntungannya, salah satu daripada keuntungannya. Nah, kemudian bagaimana dengan level evidence? Artinya dalam hal memilih intervensi apa yang kita lakukan, tentunya kita harus memilih evidence yang lebih tinggi.
ya, evidence yang lebih tinggi, level evidence yang lebih tinggi, dan source yang kita punya di pusat layanan kita. Ya, jadi itu harus kita sesuaikan. Seperti kalau kita di Sumatera Utara untuk HNP atau lumbosacral radicular pain kronik itu kita menggunakan pulse radiofrekuensi, ya, menggunakan radiofrekuensi gitu ya, atau transcranial corticosteroid. Nah, ini evidence-nya 2C+, ya. Nah, bagaimana dengan nah ini contoh yang prosedur yang kita lakukan, ya, bagaimana pada kasus HNP yang paling sering, jadi kita menggunakan radiofrekuensi. Nah, caudal epidural steroid ini juga kerap kita lakukan, ya, salah satu modalitas untuk boleh untuk chronic radicular pain oleh karena HNP misalnya atau karena stenosis, ya. Ya, itu semua low back pain gitu, ya. Nah, ini nyeri yang kasus sangat nyeri yang sangat jarang sebenarnya terjadi, ya, trigeminal neuralgia. Jadi beberapa sudah pernah kita jumpai dan sudah pernah kita lakukan di Adam Malik, ya, dengan melakukan radiofrekuensi treatment, ya, pada ganglion gasseri, ya, dengan menggunakan mesin radiofrekuensi. Nah, begitu juga dengan HNP di cervical, ya, ini juga sudah kerap kita lakukan. Itu evidensinya 2B+, ya, menggunakan radiofrekuensi pada DRG di cervical. Begitu juga dengan facet pain, ya, facet joint pain di cervical, itu kita menggunakan radiofrekuensi juga, ya, dengan pada medial branch daripada cervical. Nah, begitu juga dengan lumbar facet joint, ya, di lumbal, itu juga ini paling sering, ya, apalagi pada orang tua, ya, ini adalah penyebab low back pain yang paling tinggi sebenarnya pada lanjut usia, ya, jadi, dan memiliki evidence 1B+ dengan menggunakan radiofrekuensi ablasi pada medial branch. Nah, juga sacroiliac joint ini juga salah satu nomor 2, ya, penyebab paling banyak low back pain pada orang tua. Nah, ini kerap kita ketemui kalau di poli, ya, jadi sangat banyak pasiennya sebenarnya. Nah, apalagi ini apalagi OA genu, ya, ini dalam baksos yang kita lakukan itu hampir 50% pasiennya OA semua, ya. Jadi kita sudah bisa melakukan intervensi dengan radiofrekuensi genicular nerve untuk mengurangi nyeri daripada OA gen itu sendiri, ya. Ini saya cepatkan aja, jadi masih banyak prosedur-prosedur yang bisa kita lakukan. Nah, ini juga sering, ya, artinya nyeri punggung setelah kehamilan, ya, artinya ini banyak menjadi salah paham, ya, dikatakan nyeri punggungnya setelah SC kok jadi sakit punggungnya gitu, ya, jangan-jangan gara-gara spinalnya. Nah, ini secara evidence dan secara literatur juga ternyata tidak ada hubungannya, jadi bukan karena spinalnya, jadi tapi karena kehamilannya, dan ini juga kerap kita jumpai. Nah, ini juga bisa dilakukan intervensi untuk menghilangkan nyeri tersebut dengan proloterapi, injeksi steroid, ya, tergantung daripada nyeri yang dialami pasien itu sendiri. Nah, saya sedikit mengenalkan proloterapi. Nah, proloterapi ini kalau di Sumatera Utara relatif baru, ya. Jadi artinya dalam waktu dalam beberapa waktu dekat ini kita sudah memulai ini di Sumatera Utara, dan ini memang efeknya sangat lumayan, ya, dalam hal mengurangi nyeri, ya, baik itu low back pain, nyeri lutut dan sebagainya, proloterapi. Nah, apa itu proloterapi itu sebenarnya? Jadi proloterapi ini adalah kita membuat inflamasi, ya, artinya kita memberikan zat yang membuat inflamasi sehingga nanti akan terjadi inflamasi, proliferasi dan tisu remodeling. Artinya kita meremodeling jaringan yang nyeri tersebut, dan ini systematic review-nya sudah banyak, ya, jadi apalagi untuk musculoskeletal pain itu sangat efektif. Oke, nah ini dari setiap tindakan itu kita selalu buat testimoni, ya, beberapa pasien, ya, jadi untuk mempertanyakan bagaimana efektivitas intervensi yang kita lakukan. Oke, jadi kesemua intervensi itu tentunya yang menjadi tujuannya adalah untuk meningkatkan daripada kualitas care, quality of care, kemudian pasien akses, kemudian pasien outcome-nya, meningkatkan outcome-nya. Nah, seperti tadi juga sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, ternyata nyeri itu bisa menurunkan outcome, meningkatkan length of stay misalnya. Nah, ini semua kita cut, ya. Kemudian tentunya baik lagi ke cost efektif. Nah, di sini di akhir saya mau katakan bahwasanya beberapa orang berpikir
dia kuat karena tidak pernah merasakan sakit. Tapi pada kenyataannya, yang orang terkuat itu adalah orang yang merasakan, mengerti, dan bagaimana dia bisa menerima nyeri itu sendiri. Nah juga nyeri itu kadang-kadang tidak bisa kita hindarkan, tapi terbebas dari penderitaan nyeri itu adalah pilihan. Oke, terima kasih. Salam bebas nyeri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Dr. John Franz Tepu atas pemaparan dan penjelasan materinya yang cukup baik dan sangat jelas ya saya pikir. Dan ini adalah merupakan untuk saya sendiri sebagai dokter, saya juga baru mendengar tentang intervensi ini ya dokter. Mungkin selama ini waktu saya sekolah dulu belum pernah terpapar sebelumnya ya. Langsung saja kepada para peserta yang masih ada pertanyaan di dalam benaknya, boleh disampaikan di kolom chat ya, biar kita diskusi sama-sama dengan Dr. John. Atau untuk narasumber lainnya mungkin yang sudah hadir di ruang Zoom meeting kita, mungkin ada yang ingin didiskusikan bersama dengan Dr. John atau ada yang ingin disampaikan pertanyaan gitu, boleh ya dokter? Kepada para narasumber yang lainnya saya persilahkan. Mungkin kalau belum ada, boleh saya sedikit ini Dr. John mengenai IPM ini, apakah gimana ya, maksudnya pasien-pasien yang mendapatkan IPM ini apakah ada ketergantungan nantinya? Jadi jadi setiap dia sakit dia akan menjumpai dokter untuk melakukan IPM itu dokter, ataupun berapa lama kira-kira seorang pasien itu, apakah dia harus continue untuk melakukan IPM atau bagaimana itu dokter? Ya, terima kasih Dokter Hairunisa. Jadi memang bukan hanya Dokter Hairunisa kalau saya katakan, artinya memang banyak, mungkin bahkan sejawat sendiri juga masih belum ya seperti Dokter Hairunisa bilang, belum paham dan belum terpapar lah gitu ya tentang IPM ini sendiri. Seperti tadi juga saya jelaskan, kemudian Dokter Sani tadi juga sudah menjelaskan bahwasanya dalam hal untuk manajemen nyeri itu sendiri memang diberikan kompetensi kepada 5 disiplin ilmu yang berbeda sesuai dengan keputusan konsil ya kedokteran Indonesia. Jadi di sana ada 5, anestesi, kemudian neurologi, ortopedi, bedah saraf, dan rehab medik. Jadi kelima ini boleh melakukan intervensi, tapi dengan syarat memiliki kompetensi tambahan kecuali bagian ortopedi. Jadi memang sebenarnya kalau di Indonesia sendiri sudah lama ya ini berkembang. Tapi memang jujur kalau di Medan ini ya di Adam Malik sendiri pun itu mungkin dimulai di tahun 2018. Jadi memang masih relatif baru. Dan memang ini sangat berat perjuangan kita dalam hal merintis ini sebenarnya ya. Seperti tadi saya sudah sampaikan, sampai kita melakukan bakti sosial ke masyarakat untuk mengenalkan IPM ini, bagaimana sebenarnya IPM ini dan untuk apa ini sebenarnya. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan daripada Dr. Hairunisa, apakah nanti pasien itu ketergantungan? Nah, ini juga sering salah paham. Jadi masyarakat itu masih berpikir kita ini hanya menghentikan nyeri sementara. Nah, seperti saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya IPM ini bisa bersifat diagnostik dan terapeutik, ya. Jadi bahkan untuk diagnostik sendiri pun tadi saya sudah jelaskan, begitu kita lakukan hanya diagnostik, maka dia bisa mengurangi nyeri dalam waktu yang lama. Nanti memang kembali lagi, ya, kalau diagnostik. Tapi dalam hal untuk terapeutik, tidak seperti itu, Dr. Hairunisa. Jadi tujuan kita itu adalah untuk memang menterapi, di samping menghilangkan nyerinya, maka kita harus bisa, tadi saya juga sudah sampaikan, bisa mengkoreksi patologi yang ada gitu. Nah, contoh saya katakan seperti misalnya proloterapi yang sedang kita galakkan di Medan, di Sumatera Utara ya. Jadi proloterapi itu memang kita memberikan inflamasi di sana ya. Tapi kalau kayak OA misalnya, OA itu kan memang penyakit degeneratif
ya, kebanyakan penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif ini kan nggak bisa sembuh. Artinya kalau sembuh ya harus dibalikkan dia ke muda, kan nggak mungkin gitu loh. Maka peran IPM di sini sendiri sebenarnya memang adalah yang pertama untuk meningkatkan quality of life, kualitas hidup daripada pasien nyeri kronis gitu ya. Artinya yang tadinya dia tidak bisa berjalan bisa jalan, kemudian yang tadinya dia tidak bisa pergi ibadah bisa ibadah, kira-kira seperti itu. Sehingga sekali lagi saya tekankan di sini, jadi bukan untuk membuat pasien itu ketergantungan yang harus datang ke saya dalam waktu periode tertentu, tidak. Walaupun pada kenyataannya ada beberapa metode seperti proloterapi ini, itu memang dia ada seperti, ya sama kayak kita kalau misalnya facial gitu ya. Kalau facial itu kan memerawat wajah gitu. Ya mungkin dalam sebulan sekali kita harus ke sana. Nah, itu proloterapi itu seperti itu gitu ya. Jadi kita merawat lutut misalnya supaya lututnya bisa lebih kualitasnya lebih meningkat, range of motion-nya bisa meningkat. Yang tadinya sholat duduk bisa sholat biasa seperti itu. Tapi intinya bukan kita memberikan artinya kita memang memberikan terapi gitu. Jadi menyembuhkan ya, menyembuhkan ya, bukan membuat nanti setiap sebulan, setiap 3 bulan harus dilakukan tindakan yang sama, tidak seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa mengerti ya dokter saya. Terima kasih. Iya, baik dokter, sudah bisa ngerti. Insya Allah kita bisa diskusi lanjut ya dokter. Ya. Oke, ada kira-kira belum ada nih dokter. Ya nggak apa-apa, nanti kalau memang ada mungkin bisa dituliskan di kolom chat aja, nanti saya siap aja untuk berdiskusi kembali. Iya, oke, baik dokter. Oke, terima kasih dokter. Sekali lagi saya ucapkan atas pemaparan materinya yang cukup luar biasa pada hari ini.